Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu di pertemuan pertama kita setelah beberapa bulan liburan. Oke, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat-sehat, selalu dalam keadaan yang semangat belajar apapun keadaan dan kondisinya. Oke, kita akan memulai pertemuan kita kali ini dengan melihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum, dan langkah-langkah tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur, serta untuk membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Oke. Sebelumnya kita punya pertanyaan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab, dan jawabannya bisa kalian temukan di dalam materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, jawaban kalian nantinya bisa kalian tulis di buku kalian dan dijadikan sebagai rangkuman materi. Kita akan memasuki materi pertama kita, yaitu pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara yang bertujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, di sini kita punya 3 kata kunci mengenai apa itu teks prosedur. Di sini salah ya, bukan laporan hasil observasi ya. Kita ganti dulu sebentar. Di sini harusnya teks prosedur. Di sini kita punya 3 kata kunci mengenai apa itu teks prosedur, yaitu cara untuk melakukan atau membuat sesuatu dengan merinci langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi melalui teks prosedur kita memberitahukan kepada orang-orang bagaimana cara membuat sesuatu atau cara melakukan suatu. Prosesnya tuh gimana sih? Misalnya proses membuat bubur, gimana caranya kita bisa membuat bubur, apa langkah-langkah yang pertama yang harus kita lakukan hingga yang terakhir sampai buburnya jadi dan bisa dimakan. Itu yang kita sebut dengan teks prosedur. Nah, di sini Ibu punya ciri-ciri umum yang teks prosedur. Di sini, di sebelah sini adalah ciri isi, sementara di sebelah satunya lagi adalah ciri bahasa. Di ciri isi, teks prosedur itu bersifat objektif, universal, dan logis. Apa sih objektif itu? Apa sih universal itu? Apa sih logis itu? Objektif di sini harus sesuai dengan objeknya ya. Jadi kalau kamu mau membuat bubur, kamu harus sesuai dengan proses pembuatan bubur tersebut. Harus universal, dipahami oleh orang-orang yang nantinya akan membaca teks tersebut. Logis, sesuai dengan logika. Jangan bikin bubur tapi kamu ngasih misalnya bahan-bahannya semangka. Kan gak mungkin ya semangka ditaruh di dalam bubur. Itu namanya tidak logis. Kemudian akurat dan aktual. Kenapa sih harus akurat dan aktual? Karena sekali lagi kita membuat teks prosedur itu dengan tujuan supaya orang-orang bisa mencapai sesuatu, bisa melakukan sesuatu, sehingga harus akurat dan aktual. Kalau tidak akurat dan aktual, tujuannya tidak akan tercapai. Berisi langkah-langkah, disusun secara informatif, dijelaskan secara mendetail. Jadi supaya orang-orang ini benar-benar bisa mencapai tujuannya, membuat apa yang ingin dia buat, melakukan apa yang ingin dia lakukan, kita harus menulis secara mendetail mungkin, sehingga orang yang membaca akan memahami apa yang harus dia lakukan. Nah, di sebelah sini kita punya ciri bahasa teks prosedur. Yang pertama menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Jadi karena kamu memberitahu cara melakukan suatu, maka pola kalimatnya adalah kalimat perintah. Misalnya, masukkan ke dalam panci, atau guntinglah menjadi berapa bagian, atau potonglah menjadi berapa bagian. Nah, kamu menggunakan pola kalimat interaktif. Perintahnya dulu apa? Potonglah, guntinglah, masukkan. Itu yang dimaksud dengan pola kalimat interaktif. Gunakan kata kerja aktif, membuat,
memotong, merangkum, merangkai. Gunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Panaskan panci di atas kompor. Kemudian masukkan 2 centong nasi. Kemudian masukkan penyedap rasa. Kemudian aduk hingga rata ya. Kamu menggunakan konjungsi untuk mengurutkan kejadian tersebut. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Keterangannya ya, misalnya didihkan selama 5 menit. Masukkan sebanyak 2 sendok teh gula. Jadi akurat, tepat. Ada rinciannya. Jangan misalnya masukkan gulanya berapa banyak kamu nggak kasih tahu. Nah, itu orang akan bingung. Sekarang kita masuk ke dalam langkah-langkah menulis teks prosedur. Yang pertama, mana yang pertama? Menentukan prosedur yang akan disusun. Kamu tentuin dulu kamu mau bikin apa. Kamu mau menjelaskan proses membuat apa. Kamu mau menjelaskan proses melakukan apa. Tentuin itu dulu yang pertama. Yang kedua, mengumpulkan informasi mengenai cara yang diperlukan berdasarkan prosedur yang akan disusun. Kamu cari deh informasinya. Misalnya kamu sudah mau menentukan. Nih, kamu sudah menentukan di sini kalau kamu mau membuat prosedur membuat nasi uduk. Kamu udah menentukan nih cara membuat nasi uduk. Maka di sini kamu cari informasi. Nasi uduk itu tuh butuh bahannya apa aja, cara membuatnya tuh bagaimana. Kamu bisa cari dengan nanya misalnya ke ibu, atau nanya ke tukang nasi uduk, atau nanya ke bapak penjual nasi uduk. Nah, yang terakhir baru kalau informasi ini sudah kamu temukan, bahan-bahannya udah kamu temukan, caranya kamu sudah paham, tinggal kamu tulis dalam bentuk langkah. Selesai deh teks prosedurnya. Nah, di sini ibu punya contoh teks prosedur singkat, cara membuat blog di Blogspot. Blog merupakan, di sini dia menjelaskan dulu secara ringkas apa itu blog, baru dia masuk ke dalam langkah-langkah. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai jadi blognya. Ini contoh teks prosedur singkat. Oke, kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam tugas. Apa tugas kalian hari ini, Nak? Tugas kalian adalah membuat teks prosedur singkat. Buat singkat saja ya, seperti ini. Seperti yang ini. Singkat, padat, dan jelas. Tidak pakai penjelasan dulu, tidak apa-apa. Yang penting ada pembukanya. Misalnya, cara membuat nasi goreng. Nasi goreng adalah bla 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 bla. Terus langsung prosesnya 1, 2, 3. Nggak usah pakai bahan-bahan. Tidak apa-apa, tidak usah pakai bahan-bahan. Langsung prosesnya saja ya. Kita akan men-skip bahan-bahan dulu. Nah, dikerjakan di buku tulis. Oke. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Ibu tunggu tugas-tugas kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.